Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat, ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kembali pada kesempatan kali ini kita melanjutkan perkuliahan kita, ya, pengantar pendidikan ilmu pengetahuan sosial, yang mana pada pertemuan kali ini kita membahas atau berdiskusi tentang sumber pembelajaran IPS, sumber pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ya, sudah terlihat ya. Sudah nampak ya, suara dan gambar dapat diterima dengan baik. Sudah Pak. Oke, bismillah. Sumber pembelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial itu mudah. Pembelajaran dari ilmu pengetahuan sosial itu bersumber dari lingkungan. Karena IPS merupakan disiplin berbagai ilmu sosial, ya, di mana ada sejarah, ekonomi, geografi, dan kewarganegaraan. Sumber-sumber materi sejarah itu ada dalam lingkungan. Ya, antropologi budaya di sini di dalamnya. Kita dapat mempelajari sejarah perkembangan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Kemudian kita dapat mempelajari kebudayaan, ya, corak-corak kebudayaan setiap daerah. Itu sumber-sumber pembelajarannya ada di dalam lingkungan. Begitupun ekonomi. Karena di dalam ilmu IPS ada ekonomi, ada geografi, ada kewarganegaraan. Ya, sesuai dengan prodi kita, ya, PKN, itu ada di dalam lingkungan kita. Jadi, bagaimana kita mampu atau kita bisa mengolah, ya, apa atau fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang ada di lingkungan kita, ya, yang ada dalam lingkungan kita untuk dijadikan sebagai sumber pembelajaran IPS. Ya. Kemudian dari sumber-sumber pembelajaran itu kita diharapkan sebagai guru mampu menyintesiskan atau mampu menyimpulkan konsep-konsep yang relevan antara pengetahuan, ya, teori dengan objek di lapangan, kenyataan yang relevan dalam bidang ilmu masing-masing. Jadi ketika kita bicara sejarah perkembangan kebudayaan Islam, ilmu-ilmu atau pengetahuan teoritis yang ada di dalam literatur sebelumnya, kita bisa satu padukan, ya, dalam proses pembelajaran. Karena pada saat sebelum pandemi ada yang dikatakan kegiatan studi tour, ya, ada ya, ya. Jadi kita mengunjungi museum,
mengunjungi tempat-tempat kebudayaan, bahkan mengunjungi masjid. Nah ini kita harus bisa memadukan. Ya, dalam kunjungan itu ada mata pelajaran apa yang relevan. Misalkan kita belajar tentang peradaban agama Islam. Ketika kita mengunjungi masjid, dari aspek mana saja kita bisa lihat. Apakah dari aspek sejarah sudah pasti kita harus membuat semacam LKS ya, yang isinya sebuah pertanyaan-pertanyaan yang peserta didik diharapkan mampu mengklarifikasi sejarah-sejarah berdirinya masjid tersebut. Kemudian tidak hanya dari aspek sejarah, dari aspek ekonomi kita masukkan. Apakah di zaman tersebut masjid ini menjadikan pusat perekonomian? Gitu loh. Apakah ketika kita ke dalam museum, kita bicara mengunjungi pasar, apakah ini menjadi pusat perekonomian? Atau dari sisi kewarganegaraan, kita bisa masukkan apakah masjid ini dijadikan lambang pemersatu umat? Apakah masjid ini bisa dijadikan masjid yang bisa mempersatukan umat dalam melawan penjajahan? Nah, ini bisa kita padukan, ya, masukkan unsur-unsur pendidikan dan pembangunan serta masalah-masalah sosial yang bermanfaat. Nah, ini merupakan sebuah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam rangka mencari sumber pembelajaran PS yang berasal dari lingkungan. Ya, gurunya juga harus paham. Kalau gurunya kurang piknik nggak tahu, gitu loh. Cikarang, siapa yang di Cikarang? Ada yang rumah dekat Cikarang? Bekasi? Latifah, Pak. Saya, Pak. Siapa? Bu Alisa? Latifah. Latifah. Cikarang itu asalnya dari mana? Kurang tahu, Pak. Nah, ini sebuah pembelajaran gitu loh, bahwa Cikarang itu pada dasarnya dulu ya ada yang namanya di sebelah selatan Cikarang itu arah ke mana Kerawang itu ada yang namanya Gunung Karang, ada air terjunnya, di mana Gunung Karang yang memiliki air terjun mengaliri sungai ke arah Cikarang. Maka dikatakan Cikarang. Ci itu adalah sungai, Karang dari Gunung Karang. Nah, itu perlu ditelusuri bahwa sungai yang berasal dari Gunung Karang itu, dan ini merupakan sebuah sejarah lokal yang kita bisa angkat. Dan kita bisa gabungkan unsur pendidikan, unsur pembangunan, serta persoalan-persoalan dalam hidup masyarakat. Karena perlu. Gitu. Nah ini dituntut kemampuan, keterampilan seorang guru dalam mengidentifikasi dan mapping sebuah lingkungan. Gitu. Nah, ini harus dilakukan. Tapi pada kenyataannya kita belajar ilmu sosial hanya didominasi oleh proses belajar mengajar yang menggunakan buku teks. Kita belajar tentang karakteristik kebudayaan kuliner. Kita belajar karakteristik kebudayaan perekonomian di satu daerah. Maka perlu peserta didik diberikan pengetahuan, diberikan studi kasus tadi pertemuan yang saya sampaikan untuk bagaimana membedah dan mencari karakteristik atau ciri khas kulineri setiap daerah. Itu bagian dari sumber pembelajaran. Misalkan di daerah Jawa Barat yang dijadikan
karakteristik kuliner itu apa. Oh ternyata bisa ditemukan di daerah Bekasi dan sekitarnya itu terkenalnya pecak gabus umpama ya. Nah ini nanti kita bisa jadikan alat untuk mengajarkan siswa untuk mengeksplorasi karakteristik kulineri dalam sebuah wilayah yang bisa kita gabungkan ketika kita bisa mendapatkan identitas sebuah wilayah. Misalkan di Cikarang memiliki makanan ciri khas, misalkan itu tadi pecak gabus atau pecak nila umpamanya. Oh ternyata di daerah Cikarang atau Jawa Barat atau saya itu Tambun dan sekitarnya, pecaknya itu memiliki ciri khas, bukan hanya menggunakan rempah-rempah, tapi ada kecombrang gitu, atau ada ciri khas lain yang membedakan dengan daerah lain. Nah, ini kita bisa agak sambungkan, kita bisa sinkronisasikan dengan apa? Pendidikan ekonomi, bagaimana meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat Bekasi dan sekitarnya, Cikarang, dengan mengoptimalkan usaha-usaha kuliner. Nah, ini masuk tuh di ekonomi. Sejarah masuk. Kan begitu loh. Bagaimana kita coba padukan anak-anak untuk mengeksplorasi karakteristik wilayah tertentu. Oh, kita menemukan gabus pucung merah putih menjadi ciri khas. Kenapa ya? Kita buat filosofinya. Gitu. Yang selama ini gabus pucung itu pakai keluak gitu utamanya. Ini pakai bahan dasar apa yang membuat ada warna merah dan warna putih sehingga menjadi gabus pucung merah putih. Dan begitu. Atau bubur buka puasa tuh ya, yang biji salak itu dikasih warna merah. Jadi bubur biji salak merah putih karena bubur sumsumnya itu bubur beras itu pakai warna putih dan biji salaknya pakai warna merah. Ini kan bisa kita gabungkan begitulah antara berbagai macam bidang ilmu ya, memiliki nilai sejarah, bagaimana kita gabungkan dengan nilai-nilai ekonomi, dan bagaimana kita gabungkan dengan konsep-konsep kewarganegaraan. Ini yang dikatakan sumber pembelajaran IPS yang berasal dari lingkungan. Nih, tadi sudah saya jelaskan di awal. Ya. Dari sisi ekonomi, ya, suatu studi tentang bagaimana langkah sumber-sumber dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas. Ya, mengembangkan perekonomian tadi ya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ya, keinginan manusia yang tidak terbatas. Kemudian dari ilmu geografi, mulai ilmu kausal yang mempelajari gejala-gejala di muka bumi serta permasalahannya melalui pendekatan geografis, pendekatan teknologi, ya, pendekatan terhadap manusia untuk program pembangunan jangka panjang, proses pembangunan dan penunjang pembangunan. Yang berikutnya dari ilmu sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Nah, kita sebagai guru IPS ini kita harus mampu merespon segala macam bentuk perubahan sekecil mungkin. Misalkan bagaimana merespon perubahan perilaku peserta didik, manakala sebelum makan harusnya kita berdoa, tapi sebelum makan kita selfie dulu dan posting. Nah, ini kan perubahan sosial yang kita harus respon dengan baik. Bagaimana mengantisipasi? Bagaimana kita membuat sumber pembelajaran yang berasal dari gadget, di mana saat ini peserta didik lebih tertarik sekian persen ya, sebagian besar
dia lebih tertarik dengan gadgetnya ketimbang buku. Bagaimana kita menciptakan sumber-sumber literatur, bacaan, dan informasi yang berkaitan dengan pengetahuan yang bisa diminati dan menarik bagi anak? Tentunya ada di dalam gadget mereka. Membuat permainan-permainan, aplikasi-aplikasi permainan yang sifatnya mendidik. Kita harus peka ya terhadap perubahan-perubahan sosial seperti itu. Yang berikutnya ilmu antropologi ya, untuk mempelajari manusia pada umumnya dengan mempelajari karakteristik warna, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan. Ya, ketika kita kunjungan dari sisi antropologi kita melihat, oh ternyata batik di Pulau Madura berbeda dengan batik yang ada di Trusmi Cirebon. Apa sih yang mempengaruhi perbedaan corak batik tersebut? Dari antropologi kebudayaan, produk-produk yang dihasilkan kita pelajari. Oh ternyata rendang ketika rendang aslinya di Padang dengan rendang yang ada di Jawa Barat ada perbedaan. Ternyata bisa dimodifikasi rendang menggunakan lalapan. Ternyata bisa dimodifikasi nasi Padang itu. Saya pernah melihat ada Minang wrapping di mana masakan Padang itu yang biasa disebut nasi bungkus ya, nasi Padang yang dibungkus itu tidak dibungkus dengan kertas, tapi dibungkus layaknya sebuah kebab. Jadi nasi Padang itu sudah ditata kayak lontong, kayak gitu. Tapi kalau lontong itu membungkusnya dengan daun pisang ya. Nah ini dibungkus dengan kulit kebab, wrapping, baru dibakar. Itu sebuah inovasi baru. Kita mempelajari tentang antropologi budayanya, kita mempelajari tentang ekonominya, kita mempelajari tentang karakteristik masyarakat, sehingga muncul sebuah kebudayaan baru yang sifatnya positif. Kemudian ilmu sejarah, pengetahuan dan susun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dibuktikan berdasarkan kita. Ya. Nah, berdasarkan dari sumber-sumber pembelajaran IPS tersebut, ya, yang ada di lapangan, ada di dalam lingkungan yang luar biasa, kita sebagai guru PS ya harus memiliki beberapa macam kompetensi dapat mengarahkan. Yang pertama kita harus mengarahkan, diarahkan ini peserta didik mau kemana. Kemudian kita membimbing. Nah, ini biasa nih, kita hanya bisa memberikan tugas, tapi kita tidak bisa membimbing. Ya. Jadi tugas guru IPS adalah bagaimana kita dapat mengarahkan peserta didik, membimbingnya, dan mempermudah dalam penguasaan materi. Ini tugas guru sebetulnya. Ya bukan hanya memberikan materi dan menilai, tetapi mengarahkan. Ada di dalamnya membimbing, mendampingi bahkan. Ya, sehingga apa? Peserta didik ini mudah dalam menguasai materi. Bukan peserta didik ini dapat nilai yang baik, tidak. Kita terkadang kita sering kali salah menyikapi bahwa tugas seorang guru adalah bagaimana menciptakan guru dengan nilai yang baik dulu. Itu hanya menimbulkan atau hanya menghasilkan nilai-nilai yang sifatnya keterampilan administratif. Kenapa saya katakan keterampilan administratif? Keterampilan yang harus ditunjukkan dari secari angka kertas. Tapi kita harus bisa mengubah perilaku mereka. Untuk dapat mengubah perilaku mereka dengan cara apa? Mengarahkan, membimbing yang bagaimana?
membimbing peserta didik untuk menguasai. Bukan hanya mengerti. Kalau mengerti, ujungnya nanti ketika ujian nggak di Google. Gitu. Tapi bagaimana menguasai materi sehingga menjadi bekal hidup mereka. Nah, untuk itu kita harus membekali, ya, membekali kita dengan apa? Pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap serta tindakan kita. Pertama, dimensi pengetahuan. Setiap orang memiliki wawasan tentang IPS yang berbeda. IPS merupakan peristiwa yang terjadi pada suatu lingkungan tertentu. IPS merupakan keyakinan dan pengamatan belajar seseorang. Ketika kita bicara lingkungan tertentu, tadi saya katakan, di Cikarang dengan di Tangerang akan ada perbedaan sedikit. Peristiwa-peristiwa yang terjadi. Misalnya dalam ngabuburit, ya kan? Itu setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang ke mall, Sumarekon tuh, ya. Mungkin si Alisa atau Bu Latifah, atau mungkin kebanyakan di sini ya, ngabuburitnya di Sumarekon, kan berbeda dengan karakteristik masyarakat yang di pedalaman kan begitu. Boro-boro dia mau ke mall, paling banter main petasan pakai bambu kan begitu. Nah ini kita harus mampu memahami dan mengerti perbedaan karakteristik lingkungan. Karena setiap orang memiliki keyakinan berbeda-beda. Cendolnya yang ada di Banjarnegara sama cendolnya yang ada di Bandung berbeda. Ada yang dikasih nangka, ada yang tidak. Ada yang gula aren murni, ada yang tidak. Ada yang pakai santan, ada yang tidak. Ini merupakan sebuah wawasan tentang pengetahuan sosial setiap orang yang berbeda-beda. Seorang guru, kita harus menguasai dimensi pengetahuan ini. Kita harus perluas wawasan kita. Kenapa? Kita bertugas untuk tadi membimbing, mengarahkan. Kalau kita tidak menguasai pengetahuan, bagaimana kita bisa menjelaskan sebuah fakta terhadap peserta didik, sebuah konsep, dan menggeneralisasi apa yang dipahami oleh siswa. Di era sekarang, ketika kita mengajar di SMP atau di SD, mereka sudah tidak asing lagi bicara BTS. Sementara kita nggak tahu BTS itu apa. Nah, kita wajib mengetahui itu kan sebagai cara kita dalam rangka tadi memanfaatkan sumber pembelajaran dari lingkungan. Kita harus belajar karakteristik peserta didik kita. Mereka sedang gandrung tentang IPS, tetapi kita ceritanya cerita plus dan begitu loh. Yang dibahas lagu-lagu plus. Nggak ketemu. Gitu. Kita tadi saya membahas tentang mungkin cendol masih bisa. Kita bicara umpamanya wedang ungu, wedang jahe. Sementara anak sekarang bicaranya boba. Bagaimana kita bisa menyesuaikan ini? Ya, yang berikutnya kita harus memiliki keterampilan. Ya. Seorang guru bukan hanya dituntut memiliki pengetahuan yang luas, tetapi juga harus memiliki keterampilan. Keterampilan di sini kita harus memiliki keterampilan meneliti, menelaah. Pasti ada tadi kan ketika bicara Cikarang, apa sih sejarah Cikarang?
ketika bicara tambelan, apa sih bicara tambelan? Kenapa sih di satu daerah bisa menerapkan proses pembelajaran mulai dari jam 6.30? Kenapa di daerah lain kok tidak bisa? Kan begitu. Kenapa sih kok karakteristik anak-anak sekarang belum diperbolehkan atau belum layak memiliki SIM, tapi sudah diberikan kendaraan bermotor oleh orang tuanya? Bagaimana kalau pendidikan berkendara umum di jalan raya? Kita harus meneliti itu. Kenapa? Dan kita harus mencari jawabannya. Dengan apa? Keterampilan berpikir. Kita harus mampu tadi masuk ke dalam frekuensi alam lingkungan peserta didik kita. Kita juga harus bisa berpartisipasi sosial. Guru PKN, tapi ketika ada kerja bakti, ketika ada pengajian, ketika ada upacara kemerdekaan tidak pernah aktif. Ketika acara 17 Agustus tidak pernah aktif, padahal guru PKN. Bagaimana partisipasi sosial? Males Pak, kalau di 17 Agustus terlibat pasti jadi donatur mulu. Itu bagian dari partisipasi sosial. Gitu. Ya, yang berikutnya keterampilan berkomunikasi. Ini juga kita perlu dalam rangka kita mampu atau kita bisa menyampaikan pesan-pesan atau informasi yang pas dengan cara yang tepat kepada peserta didik kita. Ya, tentunya disesuaikan dengan karakteristik dan perkembangan mental. Di sini dikatakan keterampilan meneliti, ya sudah saya jelaskan tadi, bagaimana mengidentifikasi dan mengungkapkan masalah isu-isu. Sekarang lebih marak nih berita-berita hoax. Bagaimana kita sebagai seorang guru menangkal, memberikan pemahaman kepada peserta didik. Untuk apa? Mampu memilah dan memilih sebuah informasi. Sehingga tidak semua yang ada di share di WA group di-share lagi. Harus diajarkan bagaimana memfilter. Ya. Jadi itu bagian dari keterampilan kita untuk meneliti. Mengumpulkan dan mengolah data, menafsirkan, menganalisa data, menilai bukti-bukti yang ditemukan, menyimpulkan, menerapkan hasil temuan dalam konteks yang berbeda, dan membuat pertimbangan nilai. Kemudian, keterampilan berpikir, mengkaji, dan menilai data secara kritis, merencanakan pembelajaran, merumuskan faktor dan sebab akibat, ya, memprediksi hasil dari suatu kejadian dan peristiwa, menyarankan apa yang ditimbulkan dari suatu peristiwa dan perbuatan, ya, brainstorming, ya, kita curah pendapat atau berdiskusi, berspekulasi tentang masa depan, ya, kita berupaya untuk memprediksikan kondisi kita di masa yang akan datang dengan dari sisi positif, ya, menyarankan berbagai macam solusi alternatif, mengajukan pendapat dari perspektif yang berbeda. Karena kita berbicara ilmu pengetahuan sosial adalah bersifat subjektif. Tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama. Nah, ini tadi berpartisipasi sosial adalah mengidentifikasi akibat dari perbuatan dan pengaruh ucapan orang lain, yang peka, ya, menunjukkan rasa hormat dan perhatian kepada orang lain, berbagi tugas dan pekerjaan dengan orang lain, berbuat efektif sebagai anggota kelompok, ya, seperti tadi kerja bakti, berpartisipasi pada perayaan kemerdekaan dan seterusnya,
mengambil berbagai peran kelompok, menerima kesederhanaan dan menyesuaikan kemampuan dan tugas yang harus diselesaikan. Kemudian untuk keterampilan berkomunikasi adalah mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Siswa diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pemahaman dan perasaannya secara jelas, efektif, dan kreatif melalui sumber belajar lainnya. Nah, yang berikutnya kita berbicara dimensi sikap dan nilai. Bagaimana kita sebagai seorang didik dapat mengimplementasikan nilai dan sikap kita sesuai dengan keberadaan. Jadi katakan nilai adalah sebuah perangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang telah pribadi dalam diri seseorang atau kelompok masyarakat tertentu yang terungkap ketika berpikir atau bertindak. Ada semuanya dikatakan apa yang ada di dalam pikiranmu, maka itulah yang akan kamu keluarkan dalam perkataan. Manakala kita selalu berupaya memberikan pemikiran-pemikiran yang baik, maka insya Allah perkataan dan sikap kita sesuai dengan kebutuhan. Bentar ya. Iya, saya masih ngajar sebentar Bu, Ibu Pandu sebentar. Saya paling 15 menit lagi. Lagi online aja. Ya, Ibu Pandu lagi sebentar Ibu ya. Nah, yang berikutnya adalah nilai dipelajari sebagai hasil dari pergaulan dalam kelompok seperti keluarga, perkumpulan, dan lain-lain. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa kalau kita ingin wangi, bergaulan dengan tukang minyak wangi. Manakala kita bergaul dengan tukang minyak wangi, maka kita akan ketularan harum minyak wangi. Ini akan bahwa kita dalam bersikap, bernilai harus didasari dengan bagaimana kita bergaul, bagaimana kita memilih kelompok-kelompok pergaulan. Ya, kalau seorang pendidik bergaulnya dengan kaum sosialita, wah repot nanti. Bagaimana kita mengajarkan kesederhanaan dalam konteks pendidikan ke peserta didik, sementara kita bergaulnya sama orang-orang sosialita. Nah, ini harus dicermati. Ya. Pembelajaran IPS hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa, nah, ini penting ya, kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan, merefleksikan dan mengartikulasikan nilai-nilai yang lain. Karena setiap rumah tangga, setiap keluarga memiliki nilai-nilai tersendiri. Apalagi kita lebih luas, bicara suku, memiliki nilai-nilai kebudayaan sendiri. Nah, perbedaan-perbedaan ini yang harus kita coba siswa bisa mengungkapkan sehingga adanya proses pengertian antara satu dengan yang lainnya terhadap kebudayaan-kebudayaan tersebut. Ya, kemudian ada dimensi tindakan. Tindakan sosial sangat penting karena tindakan dapat memungkinkan siswa menjadi peserta didik yang aktif. Jadi bukan hanya kita memberikan secara teori, tetapi kita harus mencontohkan. Peserta didik dapat belajar berlatih secara konkret dan praktis tentang isu-isu sosial untuk dipecahkan, sehingga jelas apa yang akan dilakukan dan bagaimana caranya, dan belajar menjadi warga negara yang efektif di masyarakat. Misalnya kita melakukan brainstorming atau curah pendapat terhadap siswa usia 5 tahun tentang tempat-tempat piknik, membentuk perkumpulan-perkumpulan, bagaimana kita menciptakan sebuah program kegiatan yang sifatnya kepedulian sosial, dibuat siswa itu aktif dan dapat mengekspresikan buah pikirnya. Nah, sebagai kesimpulan, sumber-sumber belajar IPS yang pertama, tempat dan lingkungan alam sekitar. Jadi sudah saya jelaskan bahwa sumber-sumber belajar IPS
kita bisa identifikasi lingkungan sekitar. Yang berikutnya apa? Benda atau segala benda yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku. Kemudian orang, kita bukan hanya bicara lingkungan, bukan hanya bendanya, tetapi ada orang. Siapa yang memiliki keahlian bagaimana kita menjadikan contoh figur ya untuk menjadikan role model dalam kelas. Kemudian buku, segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh peserta didik itu menjadikan sumber-sumber belajar IPS. Dan yang terakhir peristiwa dan fakta yang terjadi. Misalkan yang terbaru peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala ini kita jadikan sebagai sumber belajar. Bagaimana kita bisa memasukkan nilai-nilai patriotisme di situ. Bagaimana kita bisa memasukkan nilai-nilai nasionalisme, menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Bagaimana kita bisa menghargai ya, jasa-jasa para pahlawan. Itu bagian dari sumber-sumber pembelajaran. Baik, sampai di sini ada yang bisa kita diskusikan, kita tanyakan? Halo? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri ya. Halo? Ya Pak, iya Pak, iya. Saya coba berhenti tamu ya. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.